Kreatif. Channel ini didedikasikan untuk para sahabat kaca film yang sibuk bekerja sebagai profesional atau sebagai karyawan, namun masih memiliki keinginan kuat untuk tetap berinvestasi di sektor saham. Maka channel ini didedikasikan untuk para sahabat semua. Hari ini kita akan sharing dengan para sahabat. Setelah beberapa hari yang lalu, video terakhir sharing tentang bagaimana kita order saham saat saham akan buka perdana atau IPO, terutama pada saat ada IPO Bukalapak kemarin. Hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana kita melakukan analisa fundamental sebelum kita melakukan investasi saham. Jadi sebelum kita melakukan investasi, kita harus melakukan satu analisa fundamental. Jangan kita melihat hanya perusahaan yang sudah kita kenal saja, kemudian kita melihat harganya murah secara rupiah, kemudian kita langsung beli. Ada caranya. Jadi, ketika kita melihat harga saham 200 rupiah, itu bukan berarti murah. Dan ketika kita melihat saham 5.000 rupiah, bukan berarti itu mahal. Ada cara kita melakukan yang disebut dengan valuasi sehingga kita bisa menentukan harga saham itu murah atau tidak. Dan analisa secara keuangan atau kinerja keuangannya sehingga kita yakin melakukan investasi di saham yang sudah kita amati dan kita minati itu. Selamat menonton. Berikut saya sampaikan dalam penjelasan slide ini. Analisa kita pada kali ini kita kelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama melakukan analisa di sektor kinerja keuangannya, kinerja perusahaannya yang dicerminkan dari kinerja keuangan. Yang kedua adalah melakukan analisa dengan menentukan valuasi harganya apakah murah atau tidak. Nah, untuk analisa dengan kinerja keuangan, analisa kinerja keuangan, kali ini saya akan menggunakan satu aplikasi yang sudah dikenal di Google Play Store, yaitu aplikasi ini, RTI. Baik, kemudian untuk melakukan valuasi, saya akan menggunakan aplikasi Stockbit ini. Jadi dua aplikasi ini yang kita pakai. Yang ini untuk kinerja keuangan, yang ini untuk analisa valuasi. Dua-duanya sebetulnya bisa. Hanya nanti saya akan mencoba berbagi dengan para sahabat semua dengan menggunakan dua aplikasi ini untuk dua hal yang berbeda. Silahkan yang belum punya aplikasi ini bisa di-download di Google Play Store karena ini sifatnya gratis. Kita langsung saja dengan melakukan analisa yang pertama, yaitu menentukan kinerja keuangan perusahaan. Kita langsung klik saja RTI. Nah, di RTI ini nanti sahabat kaca film bisa melihat beberapa pilihan-pilihan. Nanti sahabat kaca film tinggal tentukan mana yang akan kita lakukan analisa. Artinya, sahabat kaca film di kelompok analisa yang sudah dibagikan di video sebelumnya, pertama kita mengenali perusahaan itu dulu. Kemudian kita membedah dengan bagaimana profil bisnis perusahaan itu dan sebagainya. Setelah kita mengenal, kita masukkan ke dalam watchlist yang akan kita telusur kembali dengan analisa kinerja keuangan dan valuasi harganya. Yang pertama, setelah kita mengenali suatu entitas ataupun saham-saham tertentu, kemudian kita langsung cari bagaimana kinerja keuangannya. Itu kelompok yang kedua. Contohnya saja, disclaimer ya, bahwa ini adalah channel edukasi, bukan punya maksud untuk mengarahkan sahabat semua untuk membeli saham di
entitas atau emiten-emiten tertentu, tapi ini bersifat edukasi. Saya contohkan saja yang paling gampang. Misal ini ada BDMN. Ketika ini adalah sektor perbankan, artinya sahabat kaca film harus membandingkan dengan sektor-sektor perbankan yang lain. Ini adalah sektor perbankan, sektor finansial, perbankan swasta. Kita pertama akan melakukan analisa kinerja keuangan perusahaan dengan EPS. Di mana EPS kita langsung saja setelah membuka RTI, kemudian kita tentukan emitennya BDMN, kita lihat di key statistik. Di key statistik ini akan muncul beberapa pilihan-pilihan informasi yang bisa memberikan informasi ke kita. Kita langsung catat saja di sini. Kita akan menentukan EPS atau earning per share. Earning per share ini adalah laba perusahaan yang dibagi per lembar saham. Maka semakin baik atau semakin tinggi EPS, itu semakin baik perusahaan itu. Kita lihat EPS-nya berapa di sini. Sudah ada EPS, earning per share. Ini adalah EPS kondisi saat ini. Kondisi saat ini. Kita catat bahwa kondisi saat ini EPS-nya 214. Nanti EPS ini kita kumpulkan, kita bandingkan dengan perusahaan sejenis. Begitu ya. EPS-nya 214. Apakah baik atau tidak? Ya nanti kita bandingkan dengan perusahaan sejenis. Kalau semakin tinggi EPS-nya semakin baik. Oke. Yang analisa yang kedua masih analisa kinerja keuangan, masih di RTI juga. Kita melihat return on equity atau ROE. ROE ini adalah tingkat pengembalian modal. Saham yang ROE-nya tinggi itu return on equity-nya berarti baik, tingkat pengembalian modalnya baik. Jadi di sini bisa dilihat langsung di sini ROE. Di sini ROE-nya 4,80%. Artinya apa? Artinya perusahaan itu mampu menghasilkan ROE dengan besaran 4,8%. Laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan itu, bila dibandingkan dengan ekuitas atau kekayaan perusahaan itu 4,8%. Jadi 4,8% itu adalah kinerja ROE-nya perusahaan itu. Apakah baik atau tidak? Kembali lagi, bandingkan. Jadi sebelum melakukan analisa, kita harus mencatat satu persatu. Karena investasi itu tidak begitu saja kita langsung kita lihat, kita ingat-ingat, kemudian kita beli. Tidak. Tapi kita catat, misalnya ini perbankan, saya catat Danamon, nanti saya catat yang lain, misalnya Niaga, saya catat BEK, saya catat BJBR, saya catat BJTM, BRI, BNI, dan sebagainya. Dicatat kemudian dibandingkan. Gitu ya, EPS dan ROE. Yang ketiga adalah dividend yield. Apa itu dividend yield? Dividend yield itu merupakan dividen per lembar saham dibagi dengan harga saham. Jadi, kalau saham atau perusahaan yang sudah TBK itu memiliki dividen yield yang tinggi, artinya saham itu menghasilkan return yang baik, yang tinggi, dan yang dibagikan dalam bentuk dividen yang tinggi. Nah, biasanya orang akan mengejar, investor akan mengejar dividen yield yang tinggi. Di mana dividen yield? Dividen yield ini bisa kita lihat di sini. Dividen yield. Semuanya ada di sini, di RTI. Kita tinggal melihat, kemudian kita catat. Tidak usah banyak-banyak,
cukup dengan menggunakan analisa ini saja. Lalu dibandingkan. Jadi dicatat, misalnya ini adalah BDMN. Lalu ini nanti dividend yield-nya 1,49. Katakanlah Bank BJBR berapa. Cara melihatnya sama begini. Dicatat. Lalu pilih yang paling tinggi, itu paling baik. Baik, itu dividend yield, sudah jelas ya. Nah, kita hanya menggunakan RTI. Kemudian yang keempat, debt to equity ratio. Ini kebalikan, bukan kinerja keuangan, tetapi untuk untuk melakukan kegiatan usaha perusahaan, perusahaan itu butuh uang. Seringkali perusahaan itu minjam, yang disebut dengan utang. Nah, DER ini adalah rasio hutang perusahaan itu. Jadi, bayangkan ketika rasio utangnya tinggi atau hutangnya tinggi, perusahaan itu tentunya punya kewajiban mengembalikan yang tinggi. Ketika menghasilkan hasil laba, biasanya akan dipakai untuk bayar hutang. Maka laba yang tinggi, diikuti DER yang tinggi, itu belum tentu akan menarik investor gitu. Tetapi atau bisa juga analoginya begini, ketika perusahaan itu hutangnya tinggi, dia fokus melakukan kegiatan usaha dengan keras, ujung-ujungnya supaya hutangnya bisa kebayar dulu gitu. Tetapi kalau hutangnya rendah, kinerjanya baik, dia akan di-share ke para investor atau pemegang saham, atau akan dipakai lagi untuk mengembangkan usaha sehingga perusahaan itu akan menjadi lebih baik. Dilihat di mana? Dilihatnya, sahabat kaca film, lihat di sini, di liquidity. Di sini ada DER nih. Oke, ini DER. Debt to equity ratio. Tetapi untuk perbankan, karena ini contohnya perbankan, DER ini tidak digunakan. Tidak memberi gambaran yang sangat signifikan. Karena kita harus memisahkan apakah itu hutang perusahaan murni atau ini adalah simpanan nasabah. Karena simpanan nasabah itu diakui sebagai hutang kalau di perbankan. Maka saya akan kasih contoh misalnya di perusahaan yang lain, misalnya yang sudah ada saja ya, misalnya Elnusa. Saya hanya contoh saja yang sudah ada, saya klik. Di sini DER-nya Elnusa adalah 97 menurut RTI ya, 97. Nah, bandingkan Elnusa ini perusahaan apa? Tambang. 97,08. Ini Elsa. Bandingkan lagi dengan perusahaan yang lain, perusahaan tambang yang lain. Ketika kita sudah mengamati perusahaan tambang, mana yang lebih rendah? DER kan rendah ya. Ketika 0% itu berarti tidak punya hutang. 0% tidak punya utang. Kalau 10% utangnya ya cuma 10% dibandingkan dengan total kekayaannya. Ringan utang 10%. 50% hutangnya setengahnya dari total ekuitas atau kekayaannya. Begitu cara bacanya. Baik, itu kinerja keuangan. Nah, kinerja keuangan ini juga tidak hanya muncul di kinerja keuangan yang saat ini tertampil atau kondisi sekarang, kondisi existing. Tapi kinerja keuangan ini juga bisa dilihat di finansial. Nah, ini adalah kinerja keuangan per kuartal. Nanti bisa dilihat ini pertumbuhannya. Ini dari tahun ke tahun. Kalau kita mau melihat contohnya tadi EPS growth ada di finansial. Nah, ini pertumbuhannya.
Jadi ketika kita sudah menentukan bahwa oh ini bagus, secara EPS-nya tinggi, yang tadi ya di case statistik di sini EPS-nya tinggi, bagus berarti kan, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain paling tinggi. Kita lihat, kita juga harus mengkonfirmasi apakah dia tumbuh atau tidak dari tahun ke tahun di EPS growth. Ketika tumbuh naik dari tahun 2016, 17, 18 naik, artinya perusahaan itu tumbuh baik gitu. Ini year on year, artinya satu tahun yang lalu dibandingkan tahun yang saat ini. Year on year. EPS year on year. EPS growth year on year. Oke, ini maaf ini di kuartal 4 ya. Kita lihatnya YoY tapi di kuartal-kuartal. Ya, ini 4 kuartal ini ya. Ini lihatnya. Sorry, kuartal 1 ini pertumbuhannya, kuartal 2 pertumbuhannya begini, kuartal ketiga pertumbuhannya begini, kuartal 4 pertumbuhannya begini. Jadi di sini eh, kuartal kuartal 4 tahun 2015, kuartal 4 tahun 2017. Nah, ini adalah pertumbuhan. Jadi yang tadi disampaikan, baik itu DER, kemudian dividend yield, return to equity, kemudian pertama earning per share, itu bisa dilihat di sini. Dicari, baik itu macam-macam ya. Ada profitabilitas, nanti bisa dilihat. Ini ROE itu muncul di profitabilitas. Kemudian yang growth itu EPS muncul di growth. Ya, EPS-nya muncul di growth. EPS-nya muncul di growth. Lalu ada utang juga, cash flow. Biasanya utang. Cash flow-nya di ya, ini DER. DER-nya ada di balance sheet. Ini yang warna ini. Nah, ini DER warna ini. Nih, di grafik ini. Nah, naik pertumbuhannya dalam annual ya. Ini dalam annual tahun 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Ini mulai turun DER-nya. Nah, begitu cara membaca analisa kinerja keuangan perusahaan dengan 4 indikator yang sering digunakan. Lalu kalau kita sudah menentukan salah satu saham, ternyata bagus kinerja keuangannya. Kita sudah mengenal perusahaannya. Dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain, ini paling bagus. Lalu jangan langsung dibeli, dikumpulkan dulu, dicatat. Langsung kita lakukan analisa yang berikutnya, yaitu menentukan valuasi harga. Valuasi harga di sini saya sharing dengan menggunakan aplikasi Stockbit. Kita buka Stockbit, kemudian kita langsung pilih. Contohnya ini yang sudah ada, misalnya Ali. Klik di tombol Key Statistik. Ini sama tadi, kinerja keuangan juga ada. Lalu kita klik lagi di Financial. Ini juga ada kinerja keuangan. Nah, di Financial ini, saya ulang ya, di Financial, ketika klik di sini, Financial, akan muncul begini. Lalu kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Nah, kita akan melakukan penilaian valuasi.
atau valuasi dengan menggunakan dua cara, PE dan PBV. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita tentukan dulu perusahaan atau saham yang akan kita amati, kita valuasi. Setelah itu, kita menggunakan Stockbit, kita cari key statistik, kemudian cari perusahaan atau kode saham ya. Lalu yang kedua, di key statistik, di financial, di menu financial, yang ini ya. Lalu yang ketiga, cari PE, yang keempat cari PBV, deviasi band. Nah, ini cari ini dan cari ini. Itulah yang akan kita lakukan analisa. Bagaimana kita membacanya? Pertama, PE. PE adalah price to earning ratio. Apa itu PE? Price to earning ratio merupakan rasio yang menggambarkan harga saham perusahaan dibanding dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan atau EPS. Jadi laba dibanding dengan ada gangguan di belakang. Menggambarkan harga saham sebuah perusahaan, harga saham ya, dibandingkan dengan laba atau keuntungan perusahaan itu. Suatu perusahaan itu biasanya sudah memiliki rata-rata PE tertentu di kurun waktu tertentu. Jadi ini ada kurun waktu 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Kita tinggal klik saja ya. 5 tahun, 10 tahun. Kalau kita mau berinvestasi dalam jangka waktu 5 tahun, ya kita tentukan dalam 5 tahun ke belakang PE-nya berapa perusahaan ini. Rata-ratanya. Dilihat di sini. Ketika kita sudah klik AALI ini, dalam 5 tahun, PE di sini dilihat min PE yang warna apa ini? Kuning, yang warna kuning tua. Min PE artinya rata-rata selama 5 tahun saham AALI 5 tahun menghasilkan rata-rata PE atau price earning ratio segini, 24,25. Ini ya, 24,25. Itu rata-ratanya. Sementara kondisi saat ini PE-nya ini, current PE di sini. Saat ini PE-nya 14,16. Artinya lebih rendah dibanding rata-rata selama 5 tahun. Secara psikologi, secara psikis, perusahaan itu akan mencapai PE di rata-rata. Itu secara analisa ya. Secara analisa dan secara psikis perusahaan itu ya dulu sudah pernah mencapai rata-rata 24,25. Ya kita punya perkiraan dan prediksi bahwa nanti juga akan mencapai segitu. Dan sekarang masih 14,16. Artinya dibanding rata-rata PE AALI saat ini murah dibandingkan rata-rata AALI 5 tahun. Gitu. Baru kita mengatakan bahwa AALI saat ini murah dibanding rata-ratanya. Itu dibanding rata-rata. Belum dibanding dengan perusahaan yang lain. Jadi ada dua cara. Pertama, tentukan rata-rata 5 tahun. Nanti bandingkan dengan perusahaan yang sejenis. Rata-ratanya dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis.
Dan kondisi existingnya juga dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis ininya dan ininya. Oke? Nah, itulah PE. Sahabat bisa menggunakan yang 3 tahun, menggunakan 10 tahun, silahkan. Tergantung mana yang akan dipakai. Tinggal klik saja. Begitu pula PBV. PBV juga sama. Ini saya pakai yang 3 tahun. Ketika kita mau investasi 3 tahun, PBV 3 tahun rata-ratanya berapa? Di sini ternyata min PBV-nya, ya, min PBV-nya 1,09. Rata-rata PBV AALI 1,09. Rata-ratanya. Nah, sekarang berapa? Sekarang PBV-nya 0,79. Murah atau enggak? Lebih rendah dibanding rata-rata. Maka kita simpulkan dibanding rata-rata AALI selama 3 tahun, PBV AALI lebih rendah. Ya. Jadi gini, maaf. PBV AALI saat ini adalah 0,79. Lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata selama 3 tahun PBV AALI. Begitu cara bacanya. Lalu kita cari lagi perusahaan yang sejenis. AALI. Yang sejenis perusahaan itu apa? Kemudian bandingkan rata-ratanya. 3 tahun ya 3 tahun semua. Bandingkan kondisi sekarangnya. Kalau kondisi saat ininya ini lebih murah, perusahaan misalnya yang lebih murah perusahaan ABCDE, lalu rata-ratanya ini lebih tinggi tentunya ya, lebih tinggi, tapi kondisi sekarangnya lebih murah, perusahaannya kinerja keuangannya baik, perusahaannya kita kenal, ya kita pilih yang lebih rendah, yang lebih murah. Itu cara memilih menentukan perusahaan dengan valuasi. Maka kita simpulkan perusahaan itu memiliki PBV yang murah dan sahamnya murah. Tidak diukur dari harga rupiah saham per lembarnya. Kesimpulannya, sebelum kita melakukan investasi, kita simpulkan bahwa sebelum kita melakukan investasi, yang pertama, kenal perusahaannya dan bisnis modelnya. Yang kedua, analisa kinerja keuangan. Dengan apa? Dengan EPS, dividend yields, ROE, kemudian utang atau DER. Dan DER. Oke, ketika dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis ini lebih baik, perusahaan yang kita amati, artinya kinerja keuangannya lebih baik. Yang ketiga, valuasi. Harganya. Dengan apa? Min, PBV, dan min EPS. Lalu bandingkan dengan perusahaan sejenis. Ketika kita sudah menentukan lebih murah, baru kita investasi. Baik sahabat kaca film yang baik, semoga ini bermanfaat bagi sahabat kaca film. Mohon dukungan subscribe bagi yang belum subscribe kalau memang video ini berkenan. Kalau tidak, monggo silahkan nggak usah subscribe, nggak apa-apa. Bagi yang membutuhkan informasi yang lain boleh komen. Kemudian mohon juga jempolnya jangan lupa. Semoga berkenan. Selamat mengikuti video selanjutnya dan salam berinvestasi. Selamat berinvestasi. Semoga berhasil untuk mencukupi kebutuhan finansial literasi. Salam cuan, Tuhan berkati.